Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Fatmawati dengan NIM 210509. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang sangat relevan dengan perkembangan dunia digital saat ini, yaitu tentang e-bisnis dan e-commerce. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana teknologi digital mengubah cara bisnis dijalankan, mulai dari definisi, perbedaan, manfaat, dan juga tantangan antara e-bisnis dan e-commerce, serta strategi yang dapat diterapkan dalam dunia usaha modern. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru sekaligus memperkaya pemahaman kita semua tentang bagaimana bisnis di era digital dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Jadi, mari kita mulai tentang perjalanan pembelajaran ini dan eksplorasi lebih jauh dunia e-bisnis dan juga e-commerce. Dalam era digital, e-bisnis dan e-commerce menjadi dua konsep penting yang telah mengubah cara bisnis dijalankan di seluruh dunia. E-bisnis dapat didefinisikan sebagai skala kegiatan bisnis yang dilakukan secara online. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pemasaran, pengelolaan rantai pasokan, hingga layanan pelanggan. Sebagai kerangka yang lebih luas, e-bisnis tidak hanya mencakup aktivitas transaksi, tetapi juga pengelolaan internal perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital. Sebaliknya, e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang fokus pada aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa melalui platform digital. Transaksi ini dapat berupa bisnis to consumer atau B2C, bisnis to business atau B2B, consumer to consumer atau C2C, dan consumer to business atau C2B. Perbedaan utama antara e-bisnis dan e-commerce terletak pada ruang lingkupnya. E-bisnis melibatkan semua aktivitas bisnis yang didukung teknologi, seperti manajemen inventaris, pengelolaan data pelanggan, atau pengembangan produk berbasis analitik. Sementara itu, e-commerce lebih sempit, fokusnya hanya pada aktivitas transaksi yang dilakukan secara online. Misalnya, sebuah perusahaan menggunakan sistem digital untuk mengelola rantai pasokan, sekaligus menjual produknya melalui marketplace. Keseluruhan aktivitas tersebut adalah bagian dari e-bisnis, tetapi transaksi penjualannya saja adalah bagian dari e-commerce. Implementasi e-bisnis dan e-commerce membawa banyak manfaat bagi perusahaan, pelanggan, dan bahkan ekonomi secara keseluruhan. Dengan penerapan teknologi, efisiensi operasional dapat meningkat secara signifikan, karena banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomasi. Selain itu, jangkauan pasar menjadi lebih luas, karena bisnis dapat menjual produk atau layanannya kepada konsumen di seluruh dunia tanpa batas geografis. Dari sisi pelanggan, e-bisnis dan e-commerce memberikan kemudahan dalam bertransaksi, meningkatkan kenyamanan serta menawarkan pengalaman yang lebih personal melalui rekomendasi berbasis data. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan analisis data secara real time yang membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis secara cepat dan akurat. Meski memiliki banyak manfaat, penerapan e-bisnis dan e-commerce juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah keamanan data. Dalam ekosistem digital, risiko serangan cyber dan pencurian data pelanggan semakin meningkat. Selain itu, tantangan lain adalah integrasi teknologi yang kompleks, terutama bagi perusahaan yang ingin menyatukan berbagai sistem digital dalam proses bisnisnya. Persaingan semakin ketat di dunia e-commerce juga menjadi tantangan, karena setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Tantangan lainnya mencakup kepuasan pelanggan, terutama ketika pelanggan mengharapkan layanan yang cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menerapkan strategi e-bisnis yang efektif. Terdapat 6 strategi efektif yang dapat diterapkan dalam e-bisnis. Strategi yang pertama adalah strategi pemasaran digital. Dengan menggunakan SEO, iklan berbayar, dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas online dan menjangkau lebih banyak audiens. Strategi yang kedua adalah pengembangan aplikasi mobile. Dengan mengembangkan aplikasi mobile yang user-friendly untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses produk atau layanan Anda. Aplikasi ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan memfasilitasi interaksi yang lebih cepat dan personal. Strategi yang ketiga adalah pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Implementasi sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Sistem ini membantu dalam melacak preferensi pelanggan, memberikan layanan yang lebih personal,
dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi keempat adalah manajemen rantai pasokan digital. Dengan menggunakan platform digital untuk mengelola rantai pasokan secara lebih efisien. Ini melibatkan pelacakan inventaris secara real-time, pengaturan logistik, dan koordinasi dengan pemasok secara online. Strategi berikutnya adalah strategi penggunaan data dan analitik. Memanfaatkan data dan analitik untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan menganalisis data pelanggan, perilaku pasar, dan tren industri, Anda dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengoptimalkan strategi bisnis Anda. Strategi yang terakhir adalah platform e-learning untuk pelatihan karyawan. Mengimplementasikan platform e-learning untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. E-bisnis dan e-commerce telah menjadi fondasi penting dalam era bisnis digital. Dengan memahami perbedaan, manfaat, tantangan, dan strategi yang relevan, perusahaan dapat memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dukungan dari manajemen rantai pasokan dan CRM yang efektif juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang optimal, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya dalam tugas akhir semester untuk mata kuliah e-commerce. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat mengoptimalkan proses bisnis dan perdagangan di masa kini. Saya menyadari masih banyak hal yang dapat dikembangkan dan didalami terkait topik ini, dan saya terbuka untuk masukan, kritik, maupun diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi ini. Saya berharap kita semua dapat terus belajar dan berkontribusi dalam memajukan dunia bisnis di era digital. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.